wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari sebuah materi yang sangat penting untuk kalian. Materi itu adalah tentang bertaubat. Namun sebelum Bapak jelaskan tentang materi ini, marilah kita bersama-sama membaca doa dalam hati kalian masing-masing dengan tujuan semoga setelah mempelajari materi ini kalian dijadikan anak-anak yang senantiasa suka untuk melakukan pertaubatan. Al-Fatihah. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah mendengarkan video penjelasan ini, diharapkan kalian bisa menganalisis hakikat, syarat, dan kedudukan taubat, serta nanti kalian bisa menyajikan hasil analisis jawaban kalian dari permasalahan yang akan ditugaskan kepada kalian pada akhir video pembelajaran ini. Sebelum masuk ke pembahasan, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Satu hal yang bisa kita ambil hikmah dari pernyataan yang ada di gambar ini, yaitu tidak terasa ternyata dosa kita itu sangat banyak sekali. Sangat banyak itu gara-gara sosial media. Kenapa kok bisa sosial media itu menyebabkan dosa kita banyak dan bertumpuk-tumpuk? Yaitu karena kita tidak sadar, kita sering menyebarkan berita hoax. Kemudian tidak sadar, kita kadang mengatai orang. Tidak sadar, kadang kita mengadu domba orang lain melalui sosial media. Jika dulu pernah kita mendengar seorang pepatah mengatakan, lisanmu harimaumu, tapi pada era hari ini perkataan atau pernyataan itu kayaknya sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku di zaman sekarang ini yaitu jarimu harimaumu. Pada gambar kedua ini kita ternyata perlu beristighfar sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena tadi dosa yang sudah dilakukan oleh tangan kita sudah banyak seperti itu, ditambah dengan dosa yang sudah dilakukan oleh lisan kita. Sering kita memfitnah, sering kita berbohong, sering kita mengadu domba, sering kita gosip, sering kita bercanda berlebihan, sering sekali kita ghibah, sering sekali kita melaknat, sering sekali kita mencela dan mencaci, sering sekali kita berkata yang tidak bermanfaat. Intinya, ya kita sering mengoreksi orang lain, kejelekannya begitu tampak terhadap kita, tapi kita lupa kadang dosa kita itu lebih besar ketimbang apa yang kita ucapkan terhadap mereka. Nah, inilah perlu kita harus introspeksi diri. Perlu kita introspeksi diri agar dosa yang kita lakukan tidak semakin menumpuk. Dalam introspeksi diri itu, cobalah kita hitung sudah berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan. Jangan-jangan kita pulang nanti ke akhirat yang ada malah dosa yang banyak yang kita bawa. Tidak ada pahala yang kita bawa nanti. Coba renungkan. Jika kalian sudah sadar memang banyak dosa yang sudah kalian lakukan, sudah banyak dosa yang kita lakukan, lantas apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tidak ada hal lain yang patut kita lakukan kecuali bertaubat. Dan pertanyaannya, maukah kalian bertaubat? Jika mau, mari simak dengan baik-baik, pahami dan resapi
apa sih sebenarnya taubat itu? Ini adalah peta konsep yang Bapak ambil dari buku Akidah Akhlak KD 3.3, di mana penjelasan taubat itu ada 5 subpoin yang harus kita pahami. Yang pertama tentang pengertian, yang kedua tentang hakikat, yang ketiga tentang syarat-syarat taubat, kedudukan taubat, dan juga keutamaan taubat. Sehingga nantinya setelah mempelajari 5 hal tersebut akan muncul sikap pada diri kalian, yaitu sikap jujur dan sikap bertanggung jawab. Definisi taubat sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Arab tawwaba yang bermakna kembali. Dia bertaubat artinya dia kembali dari dosanya. Maksud kembali, dia tidak mau lagi melakukan dosa itu. Dia sudah berpaling dan menarik diri dari dosa itu. Taubat adalah kembali kepada Allah dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa, lalu melaksanakan semua hak Allah secara syar'i. Taubat adalah meninggalkan dosa karena takut kepada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya. Itulah definisi dari taubat, baik secara bahasa ataupun secara syar'i. Sedangkan hakikat dari taubat itu sendiri yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah pada sisa usianya, serta menahan diri dari dosa. Dalam dalil nakli, dalam hal ini Al-Quran, hukum bertaubat itu adalah wajib. Hal ini diambil dari keterangan Quran surah An-Nur yang mengatakan, "Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Kemudian ditegaskan lagi pada Quran surah At-Tahrim yang mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, yaitu taubat yang betul-betul murni bertaubat karena Allah. Berdasarkan 2 ayat ini, akhirnya para ulama bersepakat bahwasannya hukum dari bertaubat itu adalah wajib, dan taubat yang dilakukan adalah taubatan nasuha. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau mengatakan bahwasanya syarat taubat itu intinya ada 3. Yang pertama, menyesali. Menyesali apa? Menyesali dosa yang sudah pernah kita lakukan, menyesali kesalahan yang pernah kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita meninggalkan kesalahan yang tadi. Artinya setelah menyesal kita tidak mau lagi melakukannya. Artinya kita tidak menoleh kepada perbuatan itu lagi, dan tidak ada terbesit di hati kita untuk melakukan hal itu lagi. Kemudian yang ketiga, kita berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Ada beberapa keutamaan yang bisa kita dapatkan dengan bertaubat. Yang pertama, kita akan meraih kecintaan Allah, kita akan dicintai oleh Allah. Yang kedua, kita akan mendapatkan keberuntungan. Yang ketiga, taubat itu akan menjadi penyebab diterimanya amal soleh dan turunnya ampunan kepada kita. Kemudian kita juga akan masuk surga, mendapatkan ampunan dan rahmat. Kejelekan kita nantinya akan ditukar dengan kebaikan. Kemudian kita juga akan meraih segala macam kebaikan,
Kemudian kita juga bisa menggapai keimanan dan pahala yang besar. Kemudian kita juga bisa mendapatkan berkah dan kekuatan, serta kita didoakan oleh malaikat, semua dosa dihapus, dan juga kita bisa memotivasi diri untuk selalu beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan ingatlah, jika kalian ingin menjadi orang yang bahagia, maka bertemanlah dengan taubat. Jadikan taubat sebagai sahabat dekat dalam perjalanan kalian menuju Allah dan negeri akhirat. Dan jika kalian ingin menjadi orang yang binasa, ya maka telantarkanlah dan campakkanlah taubat di belakang punggung kalian. Insya Allah kalian akan binasa. Demikian yang bisa Bapak jelaskan. Dan selanjutnya kalian nanti ada tugas yang harus kalian selesaikan secara berkelompok. Berikut ini tugas kalian. Coba kalian diskusikan permasalahan berikut ini. Ada seorang berbuat dosa, kemudian dia bertaubat, lalu berbuat dosa lagi, kemudian bertaubat lagi, lalu berbuat dosa lagi, kemudian bertaubat lagi, kemudian berbuat dosa lagi, lalu bertaubat lagi, dan akhirnya orang tersebut meninggal. Kasus ini coba kalian berikan penjelasan, apakah orang tersebut di atas masih bisa diampuni oleh Allah. Silakan kalian diskusi melalui langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama yaitu kalian bentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 siswa. Kemudian setiap siswa wajib mencari jawaban dari pertanyaan tersebut dari berbagai referensi yang berbeda. Kemudian masing-masing kelompok mendiskusikan jawaban yang diperoleh dari berbagai macam referensi tadi. Hasil diskusi kelompok kemudian dirumuskan dan diambil kesimpulan, dan kesimpulan tersebut nanti dipresentasikan oleh masing-masing kelompok, sedangkan kelompok yang lain memberikan tanggapan. Nanti pada akhir kegiatan Bapak akan simpulkan semuanya. Oke, bisa dipahami? Akhirnya Bapak ucapkan selamat berdiskusi dan tetap semangat, dan jangan lupa nanti akhiri diskusi kalian dengan doa kafaratul majelis. Dan dari Bapak sekian penjelasan kali ini. Bila mana ada salah, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.